ke depannya itu atau pada saat UAS nanti kalian bisa mengimplementasikan. Nanti kalian boleh pilih kok. Kalian pilih pakai tools atau pilih pakai manual. Kalau pakai manual memang berat. Secara logika kan harus menguasai. Kalau tidak saya kasih contoh pasti juga saya yakin tidak akan mampu karena berat kalau memang bukan dari latar belakang TI. Tapi nanti semua kita lihat dulu hasilnya. Nah, nanti tugas kalian cukup mudah. Jadi nanti kalian cuma saya minta untuk ini ya. Jadi nanti silahkan kalian buka ini. Jadi kalian ikuti nanti arahan saya agar bisa mempraktekkan. Silahkan SAMPP-nya diaktifkan, ya SAMPP-nya diaktifkan. Kalau saya kan pakai AMPPS ya, sebenarnya hampir sama. Nanti Apache sama MySQL itu harus posisi running, ya. Dan jangan lupa untuk seperti saya jelaskan minggu lalu, kalau kalian pengen pakai tools PHP Maker, diusahakan pakai PHP 7.3, jangan 7.4 ataupun 8. Kenapa kok demikian? Jadi begini, jadi itu padahal PHP Maker yang terbaru yang kita pakai. Tapi di PHP Maker yang terbaru itu masih mensupport sampai PHP 7.3. Nah, jadi begini, di di teknologi informasi ya, di zaman teknologi sekarang yang perlu ada saya berikan penjelasan, membuat sistem itu tidak hanya sekedar membuat sistem, tetapi harus requirement software pendukungnya itu secara versi harus sama. Kalau tidak nanti tidak akan bisa. Contoh halnya begini, saya kasih ilustrasi. Kendaraan seperti mobil itu kan ada dua. Ada yang bahan bakarnya mungkin sejenis bensin, ada lagi mobil yang bahan bakarnya solar. Tahu ya kalian ya? Jadi kan mobil itu ada yang bahan bakar bensin, ada yang bahan bakar solar. Pertanyaan saya, bisa enggak mobil yang berbahan bakar solar kita isi pakai bensin dan ataupun Tidak, sebaliknya, mobil yang pakai bahan bakar bensin kita isi pakai solar. Kira-kira bisa enggak? tidak, Pak. Tidak, Oke, pertanyaan saya yang selanjutnya, kenapa kok tidak bisa? karena nggak pas. Bisa, Pak. Karena mesinnya berbeda, ya kan? Jadi teknologi mesinnya itu berbeda. Sama dengan di teknologi informasi, nanti kalau secara versi dia tidak sama, maka dukungan teknologinya juga tidak sama. Makanya kalau kalian nanti pengen menggunakan PHP Maker, maka wajib menggunakan SAMPP yang support PHP 7.3 maksimal. Kemarin sudah diubah apa belum? Sudah, Pak. Oke, bagi nanti yang belum itu kembali ke kalian loh ya. Jadi saya tidak mewajibkan, cuman saya menyarankan kalau kalian nanti memilih menggunakan tools PHP Maker, ya berarti mau nggak mau kalian harus menyesuaikan spek itu. Bukan hanya kalian, saya pun juga demikian. Saya pun harus menyesuaikan spek ya. Tidak bisa kalau tidak begitu. Nah, karena itu sudah standarnya dari tools yang kita pakai. Oke, langkah selanjutnya, jadi nanti silahkan kalian buka, setelah ini diaktifkan, setelah Apache sama MySQL ini diaktifkan, selanjutnya kalian saya minta untuk membuka browser, kemudian ketikkan localhost garis miring PHP myadmin. Jadi kita akan membuat database terlebih dahulu. Jadi saya jelaskan nanti sambil kalian mempersiapkan, coba saya jelaskan sebenarnya database itu apa. Nah, jadi begini. Sebuah aplikasi atau sebuah sistem terutama di web itu berarti nanti ada aplikasi itu sendiri, ada yang namanya database, ya. Ini database-nya. Saya namanya DB atau database, ya. Ini APPS, maksudnya aplikasi. Jadi begini. Jadi kalau kalian membuat aplikasi berbasis database, database itu kan tempat untuk menyimpan dan mengolah data. Jadi nanti aplikasinya itu ada di sini.
kemudian database-nya ada di sini. Tapi ini satu kesatuan. Jadi kalian mengisi data di sini, maka nanti tersimpan datanya di sini. Ya, jadi baik itu web, baik itu mobile, itu konsepnya demikian. Jadi database itu bukan aplikasi yang jadi satu dengan. Jadi database itu bukan software atau apa yang menjadi satu dari aplikasi, tapi sebenarnya dia adalah software yang terpisah, tapi saling berhubungan. Nah, jadi database itu tempatnya atau tugasnya menyimpan data dan mengolah data. Agar bisa nanti tersimpan dan diolah, maka kita butuh aplikasi yang nantinya dapat mengontrol isi dari database. Ya, itu yang harus kalian siapkan. Lah, sekarang ini untuk bisa membuat aplikasi, maka kita menyiapkan yang poin nomor 1 yang saya tandai ini. Baru nanti kita menyiapkan aplikasinya. Seperti itu. Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan, silahkan kalian masuk sini, kemudian kalian buat database. Diklik di sini database, ya nanti nggak usah diketik, langsung di copy aja. Kalian tinggal masuk ke modul, ya ini di copy, db_toko ini tinggal di copy, kemudian masuk ke sini, ya nah, seperti ini dipaste aja, dipaste, kemudian klik create, ya. Setelah itu klik create. Nanti maka akan terbuat namanya database toko atau DB toko, nanti yang akan tampil di sebelah sini. Ya, silahkan dicoba karena saya sudah pernah nyoba. Jadi nanti silahkan kalian coba. Nah, setelah nanti DB toko itu sudah jadi, ya seperti punya saya kayak gini. Nanti punya kalian masih kosong. Kemudian nanti silahkan klik SQL. Nah, ikuti saya dulu. Klik SQL, kemudian masuk ke modul lagi. Nanti tinggal kalian kopikan ini sampai sini. Sampai sini aja nggak apa-apa. Ya. Atau kalau kalian pengen kopikan semuanya gini juga boleh. Di copy. Nah, copy begini ya. Biar aman, terus ikuti saya aja. Copy, nanti paste di sini. Ya. Paste di sini. Ya. Sebentar, ini saya coba dulu ya. Saya coba dulu. Kalau langsung bisa enggak? Sebentar. Saya coba dulu. Nanti kalau nggak bisa berarti bertahap. Sebentar. Oh, nggak bisa kalau langsung. Jadi kalau pertama ini dihapus. Jadi nanti yang ini dulu. Nah, sampai sini dulu kita copy. Nah, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian baru kita apa namanya? Kita go. Nah, setelah nanti seperti ini berarti sudah jadi. Kalau ada tandanya hijau ini sudah jadi. Nah, nanti kalian masuk ke SQL lagi. Nah, baru dikopikan yang ini. Nah, coba dulu ya. Sebenarnya tidak, yang kedua ini tidak harus sih, bisa tetepan. Sebentar. Saya copy ini, saya klik go. Nah, sorry. Enter. Nah, nanti caranya begini, ya. Ini baru bisa. Silahkan ikuti arahan saya. Nanti kalau sudah berhasil, maka di sini akan ada satu tabel namanya tabel barang dengan isian seperti ini. Silahkan dicoba dulu. Nanti setelah itu baru saya pandu selanjutnya. Ya, saya hapus dulu karena saya sudah pernah membuat ya. Jadi silahkan dicoba seperti yang saya jelaskan tadi. Ini kalian enak loh ya, tinggal ngopi aja dari modul. Itu kalau kalian tidak seperti itu, kalian membuatnya semua serba manual, serba satu-satu. Ya. Silahkan dicoba. Kalian masuk ke folder htdoc, silahkan buat folder namanya toko, biar nanti sama semua. Silahkan buat folder namanya toko di htdoc. Saran saya huruf kecil semua. Oke, sampai sini sudah. Harus huruf kecil, Pak.
Huruf kecil aja semua. Jadi gini, sebenarnya huruf besar, huruf kecil itu kalau di Windows enggak ada bedanya. Cuman kalau misalnya suatu saat itu kalian online kan, nanti huruf kecil besar itu pengaruh. Makanya saran saya gunakan huruf kecil semua aja. Sebenarnya kalau di latihan ini nggak pengaruh sebenarnya. Oke, jika sudah, langkah Tadi nama selanjutnya. filenya apa, Pak? Maaf. Apanya? Nama filenya tadi apa, Maaf? Nama foldernya. Oh iya, Nama foldernya apa? foldernya Toko, toko. Toko. Biar sama. Oke, jika sudah kalian copy begini ya, copy begini, seret, di copy sampai ini. Jadi mulai kurung buka PHP ini sampai kurung tutup PHP, kalian copy kayak gini, ya. Nah, karena tadi DB-nya kan sudah DB toko, jadi nggak perlu diganti. Copy, silahkan buka Notepad, boleh Notepad++ juga boleh, Notepad biasa juga boleh. Yang penting Notepad, cara bukanya tekan tombol Windows sama R kayak gini, baru diketik Notepad. Pak, pakai apa namanya Dreamweaver boleh, boleh. Nah, nanti setelah itu tinggal dipaste di sini. Nah, dipaste begini, ya kalian simpan, diingat-ingat ya, ini jangan sampai salah, disimpan. Menyimpannya, tempat menyimpannya itu arahkan ke folder drive C, SAMPP, htdoc, folder toko yang tadi kalian buat. Ya, jadi menyimpannya nanti semua, tolong diperhatikan, kita file-file ini semua nanti menyimpannya harus di dalam folder toko di htdoc. Paham ya? Semua nyimpennya di sana. Paham. Nah, nanti seperti ini, namanya apa di sini? Namanya koneksi.php. Namanya. Nah, untuk ini save as type jangan sampai salah karena kita sudah membuat ekstensi PHP, save as type-nya ini dipindah ke all file. Baru kalian simpan. Ya. Nanti maka di dalam folder htdoc toko nanti ada satu file namanya koneksi. Nah, tujuannya apa koneksi ini? Koneksi ini sebagai penghubung antara aplikasi yang kalian nanti buat dengan database. Seperti itu. Nah, dicek dulu, dipastikan dulu. Nah, langkah selanjutnya, nah, ini sebenarnya sama langkah selanjutnya. Jadi nanti di copy ini di copy, nanti di copy namanya index.php, ini di copy semua, copy dulu sampai sini, ya, buka lagi Notepad, buka lagi Notepad. Nah, sebentar, saya coba hapus dulu biar nggak bingung ya. Hapus dulu. Nah, kemudian saya copy dari sini sampai sini. Saya copy, saya paste di sini, saya enter. Kemudian ini di copy lagi. Ya, tinggal copy aja mainnya. Ya, tinggal di copy begini sampai ini. Ya. Nah, sampai ini. Sampai ini di copy, ditaruh bawahnya. Nah, kemudian disimpan namanya index.php, save as type-nya diganti ke all file. Simpan dan seterusnya begitu. Jadi nanti sampai kalian kopikan semua sampai ini juga iya, ini. Terus sampai ini juga di copy, kan tinggal copy aja, simpan juga iya. Membuat file edit juga iya, ini edit. Jadi namanya ini loh ya, namanya ini. Sampai mengupdate juga iya, jadi update juga di copy begini. Nah, kayak gini. Namanya ini. Nah, menghapus juga gitu. Ini sampai ini. Ya. Nah, nanti yang terakhir ini. Nah, yang terakhir ini di copy. Ya, ini di copy. Nah, copy. Buka Notepad lagi. Nanti kalau ada yang bingung tanyakan aja ya. Nah, setelah ini nyimpennya ini style.css. Nah,
Nanti kalau sudah selesai saya jelaskan. Copy, simpan. Nah, di sini di copy paste di sini namanya, ini diganti. Ingat-ingat, save as type harus all file. Jangan sampai teks. Kalau teks nanti nggak berfungsi. Nah, silahkan dikerjakan. Setelah itu, nanti jika sudah selesai sampai sini, nah nanti akan kita bahas lagi. Paham maksudnya ya? Mau tinggal mainnya kan tinggal copy paste. Diingat-ingat seperti tadi caranya. Nah, nanti kalau sudah berhasil, nanti paling tidak, saya bilang paling tidak ya, karena belum tentu nanti, karena punya saya sudah saya edit, tapi paling tidak nanti tampilan punya kalian akan seperti ini. Tampilan dasarnya saya bilang. Nanti tampilan bukan ini, sebentar ya, karena sudah saya ganti-ganti. Coba saya cek dulu isinya kemarin ya. Untuk kita apa tuh ya, sebentar. Oh ini. Jadi nanti tampilannya punya kalian nanti kurang lebih seperti ini. Kurang lebih saya bilang ya. Nanti seperti ini. Tampilan dasarnya nanti punya kalian akan tampil seperti ini. Tapi di sini data kalian masih kosong karena kalian belum mengentry data. Oke, silakan dikerjakan dulu sekitar 20 menit lah. Nanti kita bahas lagi ya. Ini saman ilmunya tinggal copy loh ya, tidak perlu buat loh ya. Nanti kalau buat tambah berat gitu. Makanya saya tunjukkan dulu biar nanti kalian tahu mekanismenya. Nanti kalau ada yang nggak paham silahkan ditanyakan. Oke ya. Sudah saya rekam kok. Nanti kalau pengen diulangi kan bisa. Ya, tapi saya pause dulu. Nanti kita ketemu, bahas lagi 20 menit lagi. Nanti kita cek, kita lihat hasilnya. Kalau pakai PHP Maker, kalian tanpa harus ngerti coding bisa. Yang penting sudah ada database-nya. Kita cek dulu. Nanti minggu depan akan saya ulangi lagi, ya. Nanti kalian sebenarnya silahkan ditentukan nanti kalian lebih enak menggunakan yang mana, gitu ya. Nah, kalau sudah kita coba masuk ke ini tadi apa, penjualan. Ya, jadi seperti ini. Saya coba tinggal akses. Baru bos nah, ini kita cek dulu. Kenapa kok tidak bisa? Nah, tak tunjukkan kalian biar tahu masalahnya. Karena saya di sini masih, yang saya aktifkan itu masih PHP 56. Dia tidak mau. Jadi saya harus coba ganti ke 7.3. Seperti ini yang saya maksud. Kadang tidak semua versi mau. Coba kita cek dulu, nanti kalau nggak bisa kita generate lagi. Sebentar. Coba saya enggak kira-kira. Nah, jalankan sekarang. Jadi biar kalian tahu. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah jadi di sini. Ya. Pertanyaan saya tinggal satu, kalian lebih senang pakai yang mana? Nanti bisa kita atur-atur sebenarnya untuk masalah yang lainnya. Ini sudah jadinya seperti ini. Nanti bahkan bisa kita atur-atur. Cuman kalau menurut saya nanti kalau pakai yang coding itu kelemahannya adalah kalian mau menambahkan fitur apa itu akan kesulitan. Karena secara dasar butuh pengetahuan
apa namanya coding, walaupun tidak semuanya. Tapi kalau nggak ngerti coding jelas susah. Kalau saya boleh saran, nanti untuk UAS karena dalam bentuk project, saran saya pakai PHP Maker aja. Jadi semua SAMPP-nya atau AMPPS-nya yang support minimal PHP 7. Yang jelas maksimal 7.3. Jadi nanti mulai disepakati gitu loh. Sebenarnya kalau Pak, apakah saya boleh menggunakan yang PHP manual? Boleh, silakan. Ya, asalkan kalian mampu. Gitu loh. Kira-kira pilih yang mana? Ya, tidak apa-apa. Kalau maksud saya gini, segera diputuskan. Biar kalau pakai PHP Maker kita fokus ke PHP Maker, tapi sampai aplikasi yang bagus gitu loh. Karena masih banyak fitur-fitur yang bisa gunakan. Bahkan nanti kalian bisa nyetak laporan, kalian bisa buat grafik, banyak sekali tanpa harus bisa coding. Nanti tolong saya tidak ini gini, saya tidak mau mewajibkan kalian harus pakai apa, tapi kalian harus memilih. Dan minggu depan harus sudah ada jawabannya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita fokus hanya itu yang kita bahas. Nanti kalau dua-duanya begini, kalian akan bingung kedua-duanya. Ada masukan mungkin? Silakan, tidak apa-apa. Jadi di sini saya beri kebebasan. Nanti kalian mau pakai yang manual seperti ini, ya monggo. Tapi dengan konsekuensi harus sedikit-sedikit harus ngerti bahasa pemrograman. Kalau pakai ini ya monggo. Kalau ini tidak harus ngerti bahasa pemrograman, ya. Yang penting bisa setting di PHP Maker. Itu aja intinya. Semua nanti butuh proses. Tapi kita harus fokus ke salah satu. Biar nanti aplikasi kita itu jadi gitu loh. Gimana teman-teman yang lain? Jangan diem. Kalau kalian diem, kuliahnya saya akhiri. Ya, bagaimana saya memberikan pilihan kalian diem aja kok. Ya. Tidak harus dijawab hari ini, tapi minggu depan sudah harus ada jawabannya. Yang penting itu tadi. Jadi kalau sudah siap menggunakan PHP Maker, harus yang PHP-nya sebenarnya harus PHP 7. Maksudnya 7 titik, maksudnya gini, tidak 7.4 ataupun 8 ya. Atau 8 karena belum support. Jadi nanti bisa pakai PHP 7.3, kemudian 7.2 itu boleh. Tapi biar kalian tidak bingung, nanti pakai ini aja. Gitu loh, disepakati. Jadi SAMPP-nya ganti ini semua spread gitu. Oke, silahkan nanti dipelajari ya. Itu tadi yang saya jelaskan. Kemudian apa namanya? Minggu depan saya harus ada jawabannya. Karena nanti ini terkait ke UAS. Nanti UAS itu dalam bentuk project seperti ini dan kalian harus mengerjakan. Gitu loh. Jangan lupa presensi di LMS. Jadi sebelum saya akhiri, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Silahkan.